Halo teman-teman, hari ini kita bahas satu perusahaan yang cukup dekat dengan para pembangun bangunan, pengusaha properti, developer, dan lain-lain. Karena mereka merupakan perusahaan yang memproduksi semen, salah satu material yang penting dalam pembangunan properti dan lain-lain. Yakni adalah Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan kode emiten SMCB. Alasan saya membahas perusahaan yang satu ini karena mereka akan segera membagikan dividen. Seberapa besar kita lihat di sini di RT Bisnis, yakni sebesar Rp23 per lembar saham. Dengan comeback-nya tanggal 19 April tahun 2022, itu sekitar hari Selasa ya. Hari Selasa depan, hari ini kan hari Rabu. Dan pas video ini diupload kemungkinan hari Kamis, maka masih ada sekitar 6 hari teman-teman. Jadi masih ada 5 hari ya, 5 hari untuk mengambil keputusan apakah ikut dividennya atau tidak. Dividen yang ditawarkan oleh SMCB ini, kalau kita hitung-hitung dividen yieldnya hanya sebesar 1%-an. Cukup kecil, tapi ya setidaknya ada komitmen daripada perusahaan untuk membagikan dividen. Jadi udah cukup bagus sih, karena mereka bisa sampai laba lalu bisa membagikan dividen. Berarti bisnis semen yang dijalankan ini juga cukup cuan teman-teman. Meskipun pada tahun 2020 itu terjadi krisis ekonomi ya, sehingga gairah daripada properti itu kan lesu sejenak. Jadi itu juga berdampak kepada keuangan daripada SMCB. Tapi ya bersyukur akhirnya pandemi ini sudah mulai terkontrol ya. Tahun 2022 ini aja sudah banyak sekali negara yang memasuki fase endemi, di mana nanti penyakit COVID ini akan cuman penyebarannya akan berbeda daripada seperti pandemi yang lalu ya. So, untuk SMCB ini sudah menjadi tahun untuk bangkit pada tahun 2022 ini sih. Jadi oke-oke aja sampai bisa bagi dividen. Kita kenalan dulu dengan SMCB ini yang bergerak di bidang produsen semen, di mana mereka beroperasi dengan merek dagang Dynamix yang sebelumnya namanya Holcim, tapi mereka akuisisi akhirnya berubah nama menjadi Dynamix. Adalah perusahaan produsen semen di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari Semen Indonesia Group. Mantap, salah satu keluarga semen terbesar di Indonesia yang dipegang oleh negara Republik Indonesia. Dengan sejarah, mereka menjalankan usaha yang terintegrasi dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat. Mengoperasikan 4 pabrik semen yang ada di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, lalu Tuban di Jawa Timur, dan Loknga di Aceh, dengan total kapasitas 14,5 juta ton semen per tahun. Itu bisa dibilang sekitar ratusan ribu per hari teman-teman. Cukup banyak dan memperkerjakan lebih dari 2.400 orang. Dahulu perusahaan ini bernama Semen Cibinong dan pernah mengakuisisi Semen Nusantara. Lalu perusahaan diakuisisi oleh Holcim pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2018 perusahaan ini ya dibeli lagi oleh Semen Indonesia, dan mulai September 2019 Holcim Indonesia berganti nama menjadi Dynamix dengan nama perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau yang kita sebut dengan SMCB. Itulah sekilas tentang SMCB sih. Mereka bergerak di bidang produsen semen, lalu ada lagi beton dan lain-lain. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang prospek daripada usaha daripada SMCB ini sendiri. Kita melihat harga batu bara itu sekarang udah naik banget. Kenapa saya membahas batu bara? Karena dalam pembuatan semen itu ada material batu bara yang dipakai dalam proses pembakaran. Ya, karena kita tahu sendiri dalam membuat semen itu ada berbagai proses. Pertama yang dilalui adalah proses quarry, di mana pengumpulan bahan baku utama seperti batu kapur dan tanah liat. Lalu ada lagi bagian di salah satu material lain seperti ada juga yang disebut pasir besi ya, pasir besi dan pasir silika. Lalu akhirnya nanti bahan-bahan ini dicampur. Setelah dicampur, digiling dan lain-lain, akhirnya kita masuk ke proses pemanasan dan pembakaran. Inilah yang memakai bahan baku batu bara.
Jadi setelah batu bara ya seperti biasa penggilingan, lalu akhirnya pengantongan, lalu akhirnya dipasarkan teman-teman. Inilah proses yang mungkin terdampak cukup parah ya untuk keuangan daripada SMCB karena batu bara lagi naik nih. Jadi kemungkinan semen juga akan ikutan naik sih untuk menekan biaya produksi daripada pembuatan semen. Hari ini harga batu bara sudah mencapai 300-an lagi dolar, 300-an dolar per ton. Ini tentu saja akan menaikkan biaya produksi daripada SMCB ini sih. Tapi ya ekonomi lagi pulih kembali. Jadi kemungkinan sih ini tidak terlalu efek terlalu berat lah ya. Paling ya mereka harus menaikkan harga daripada semen mereka. Untuk sekarang sih harga semen itu di harga 48.000 untuk yang 40 kilo. Jadi sekitar 12.000 per kilo untuk harga daripada semen ya. Jadilah itulah kenapa dalam pembuatan rumah itu biasanya ada penambahan material pasir di dalam pembuatan daripada bangunan ya. Jadi misalnya ada rumus seperti 1 semen dengan 2 pasir. Ibaratkan dalam 1 kilogram itu ada 2 kilogram pasir, supaya material daripada bahan untuk pembangunan itu tidak terlalu mahal. Karena kita tahu sendiri 1 kilogram semen aja udah 12.000. Tapi dari pasir itu lebih murah. Pasir itu dalam 1 kubik atau 1000 liter itu harganya cuma 135.000. Bisa kita hitung bahwa dalam satu retail ya atau sekitar 1 kilogram itu harganya cuma Rp135. Berbeda jauh dengan harga semen yang bisa 12.000 per kilogram. Itu bedanya sampai 100 kali lipat. Itulah kenapa ya kalau bisa dibuatlah rumus di mana pasir 2, 1 semen. Tapi tentu saja ini juga harus dengan taraf yang wajar ya, taraf yang cukup masuk akal. Misalnya kalau terlalu berlebihan, misalnya pasirnya 10, lalu semennya cuma 1, itu nanti daya ikat daripada semen itu kurang kuat. Itu yang membuat bangunan dapat cepat roboh dan kurang kuat. Karena itu harus melakukan studi daripada tenaga pembangun yang berkualitas. Itulah sekilas tentang material daripada semen. Sekarang kita akan melihat pemegang saham daripada SMCB ini. Dengan posisi masyarakatnya cuma 1,4%. Kecil banget. Ini sepertinya tidak memenuhi ketentuan free float daripada pemerintah sih. Ini kurang bagus teman-teman. Dengan PT Semen Indonesia Industri Bangunan sebesar 83% ya. Kalau kita baca dari pemegang saham terbesar ini sih nggak ada masalah. Aman-aman aja. Kita langsung ke bagian statistik untuk melihat fundamental daripada SMCB ini. Dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit. Oke, it's nice. Dengan operating cukup sehat, PL-nya 21 kali lipat, udah cukup mahal. Dengan PBV-nya 1,4. Ya, ini juga udah cukup mahal dengan operating profit margin 13%. Nice. Net profit margin 6%. Ya, cukup standar. Dengan quick ratio-nya 108%. Jadi bisa bayar hutang jangka pendek teman-teman ya. Bahkan bisa sampai bagi dividen. Dengan turnover hari ini tidak sampai 1M sih. Cuma 941 juta. Ya, cukup sepi. Mengingat kembali bahwa valuasi ini market cap-nya sampai 15 triliun loh. Tapi ya transaksinya sepi banget. Karena porsi publik itu kecil banget. Cuma 1% teman-teman. Jadi itulah kenapa salah satu alasan kenapa transaksi daripada SMCB ini bisa sepi. Ya, jadi ya untuk likuiditasnya nggak terlalu menarik. Lalu fundamentalnya, valuasi PER dan PBV-nya juga nggak menarik sih. Itu 2 titik yang menjadi poin negatif sehingga mereka tidak lolos masuk ke dalam list bulan April tahun 2022. Ya, tapi mereka hari ini ada kabar tentang mereka bagi dividen. Jadi semoga video ini dapat memberikan insight baru bagi teman-teman apakah akan mengambil dividen yang akan diberikan daripada SMCB ini dengan dividen yield 1%-an ya. Dan berkenaan tentang pembahasan SMCB, produsen semen yang menjadi bagian dari keluarga besar Semen Indonesia Group yang akan segera membagikan dividen sebesar 1%-an. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.